Kita berjumpa kembali di dalam pengajaran hari ini. Kita akan berbicara mengenai ajaran Santa Teresa Lisieux mengenai kekudusan lewat hidup sehari-hari. Kita tahu bahwa Santa Teresa Lisieux adalah seorang suster yang sangat tidak menonjol hidupnya sehari-hari di biara, hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana umumnya para suster yang lain. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menonjol. Tidak ada karya hebat yang besar yang dia lakukan, tetapi dia bisa menjadi seorang pujangga gereja, doktor gereja, dan juga seorang santa yang sangat besar, dan ajarannya dikenal luas. Dan justru karena ajarannya dapat digunakan oleh semua orang, maka dia diangkat menjadi seorang pujangga gereja. Dan ajarannya disebut ajaran jalan kecil karena dapat digunakan oleh semua orang. Mari kita lihat bagaimana ajaran Santa Teresa Lisieux. Dia mengajarkan bahwa lewat hidup kita setiap hari, kalau kita menjalankan dengan setia, kita dapat menjadi kudus. Oleh sebab itu, setiap orang, siapapun dia, apapun profesinya, apapun status hidupnya, dia bisa menggunakan semua rutinitas hidup sehari-hari, tanggung jawabnya setiap hari, baik itu di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, untuk menjadi sarana kekudusan, untuk mencapai kesucian hidup yang tinggi. Secara khusus, Santa Teresa Lisieux menghayati kaulnya di dalam kaul-kaul religiusnya, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Bagaimana kita juga dapat menghayati kaul religius atau kaul kebiaraan, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan ini dalam hidup kita setiap hari. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kata Santa Teresa Lisieux, kaul kemiskinan itu adalah kita rela kehilangan bukan saja barang yang kita sukai, tetapi juga barang yang sangat kita butuhkan. Justru kalau orang lain mungkin mengambil barang yang sedang kita butuhkan, atau kita tidak mendapatkan apa yang sungguh-sungguh kita perlukan, itu adalah kesempatan untuk kita menyangkal diri dan kita lebih ringan lagi langkahnya, tidak melekat pada barang, keinginan kita, untuk kita sungguh-sungguh bersatu di dalam kasih dengan Tuhan, yang merupakan tujuan hidup kita. Itulah yang dihayati Santa Teresa Lisieux. Dalam Matius 5 ayat 41 itu, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengajak engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Bagi Teresia, tidak cukup hanya memberikan apa yang diminta, bahkan dari miliknya, tetapi dia juga ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan orang yang meminta. Jadi ini sungguh-sungguh membuat dia mau untuk lepas dari segala keinginannya. Ini adalah bagi dia saat untuk menyangkal diri. Teresia mempunyai hobi melukis, dan ketika dia mau melukis dan didapati tempat melukisnya itu kotor, berantakan, dan kuas yang ingin biasa dia pakai, yang paling dia suka itu tidak ada, dipinjam, maka itu adalah kesempatan buat dia untuk menyangkal diri. Nah, mungkin buat kita yang sehari-hari hidup di tengah keluarga, di tempat kerja, juga banyak hal-hal yang membuat kita jengkel. Tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita untuk juga menyangkal diri dan untuk terbebas dari segala keinginan-keinginan dan kelekatan kita pada barang. Dan ini menolong kita untuk lebih ringan lagi langkah kita. Dalam hal kemiskinan, Santa Teresa Lisieux cukup radikal untuk melakukan kaul ini, yaitu bagaimana dia mengatakan bahwa untuk keperluan pribadinya dia mencari barang-barang yang paling buruk. Semakin buruk maka semakin puaslah dia. Dan dia katakan, saya benar-benar terdorong untuk memilih hal-hal yang paling jelek dan paling buruk. Dan ini membuat dia bisa sungguh-sungguh menghayati dirinya di dalam kaul kemiskinan. Dan dia katakan juga, kemiskinan itu bukan hanya rela kehilangan barang-barang yang kita sukai atau yang kita senangi, tetapi juga apa yang paling kita butuhkan. Kadang-kadang ketika dia mau melukis, dan itu adalah salah satu hobinya yang paling dia suka, dan dia kehilangan kuas yang dia paling suka. Dan pada waktu itu dia berusaha untuk tidak marah, tetapi dia bisa menerima situasi tersebut. Hal ini tentu tidak mudah buat kita. Ketika apa yang kita sukai terpaksa tidak
kita temukan pada waktu kita sangat butuhkan adalah yang paling mudah untuk marah dulu atau hamba dari orang tersebut, ya. Dan ketika kita melepaskan mantol, sebenarnya langkah kita menjadi ringan. Kita tahu mantol itu juga cukup berat, dan ketika kita mau memberikan itu kepada orang lain, perlulah kita bersuka cita karena kita dilepaskan dari barang itu. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat jenius dari Santa Teresa Lisieux. Bagaimana dia bergembira karena dilepaskan dari hal-hal yang dia suka, dari hak-hak miliknya sendiri bahkan. Ya, dan ini adalah suatu jalan untuk kita meneladani, karena kita sendiri pun kadang-kadang harus dihadapkan pada situasi di mana hak kita dirampas, di mana apa yang seharusnya kita butuhkan kita tidak dapat. Malahan apa yang sangat kita butuhkan itu diambil. Nah, bagaimana kita bisa tetap memelihara damai sejahtera dan sukacita itu adalah dengan memikirkan bahwa ketika kita dilepaskan dari apa yang sungguh kita butuhkan itu, sebenarnya kita sedang diringankan langkah kita di dalam berjalan menuju kepada Tuhan. Karena segala kelekatan, segala kesenangan, segala barang-barang, segala keinginan daging itulah yang memberatkan langkah kita untuk sampai kepada Tuhan. Teresia mempunyai hobi melukis, dan suatu ketika dia mau melukis, tempatnya berantakan, kuas yang dia begitu suka itu tidak ada karena dipinjam. Pada waktu itu juga dia lakukan, dia pakai untuk menyangkal diri. Ketika dia mau dan dia tidak dapat, ketika dia ingin dia tidak peroleh, itu adalah kesempatan buat dia bertumbuh di dalam penyangkalan diri. Dan dia juga katakan bahwa kemiskinan itu bukan berarti kumuh atau kotor, ya, tetapi kebersihan itu juga adalah bagian dari penghayatan kemiskinan. Yang kedua, menghayati kemurnian secara radikal. Santa Teresa Lisieux itu ingin menjadi milik Allah sejak umur 4 tahun, dan bagaimana dia sungguh-sungguh menghayati itu. Dia sangat ingin penuhnya cintanya itu murni bagi Tuhan, dan dalam hal ini setan pun tidak berani menggoda dia di dalam hal kemurnian, karena Santa Teresa Lisieux begitu kokoh di dalam kemurnian. Tidak pernah barang sejenak pun dia tidak terarah kepada Tuhan. Kita sudah dengar di dalam pelajaran sebelumnya bagaimana Santa Teresa Lisieux itu kalau ditanya apa yang dia akan jawab, yaitu dia sedang mencintai Tuhan. Dalam penghayatan kemurnian ini adalah teladan buat kita, bagaimana kita juga mau hidup murni dalam arti mempunyai hati yang terarah kepada Tuhan, mau mempersembahkan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah penghayatan ketaatan. Teresa Lisieux melihat bahwa peraturan-peraturan dalam biara dan juga apa yang diminta oleh pimpinannya itu adalah jalan untuk dia taat kepada Tuhan. Dan bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu dia sangat bersemangat untuk mengikuti apa yang diminta oleh pimpinannya, bahkan oleh teman-teman sesama suster. Kalau meminta dia untuk melakukan sesuatu, dia begitu bersemangat untuk melakukan, karena dia juga melihat itu adalah jalan ketaatan untuk mengikuti keinginan orang lain. Sejauh itu tidak membawa kepada dosa, itu akan dilakukan, karena itu juga berarti dia mau mengalahkan keinginan sendiri atau egoismenya. Dan dia katakan bahwa mentaati pimpinan, mentaati peraturan biara itu adalah jalan yang aman untuk taat kepada kehendak Tuhan, daripada dia tidak hidup taat, dia lebih mudah tersesat dan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Demikian juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, istri taat kepada suami dan suami taat kepada aturan gereja, aturan Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan. Itu adalah jalan untuk keluarga kita lebih mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau istri saja tidak mau taat kepada suami, akan sulit juga untuk dia bisa taat kepada Tuhan. Apa yang ada di dunia yang konkret yang bisa kita lakukan adalah sarana kita untuk bertumbuh di dalam banyak kebajikan, khususnya di dalam ketaatan. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah disepakati bersama dalam keluarga misalnya, dengan menundukkan diri pada kesepakatan bersama, pada aturan main dalam keluarga, dalam tempat kerja, sebenarnya kita sedang belajar untuk menyangkal diri, menundukkan diri, dan itu yang paling sulit. Ketika kita mau taat, kita berarti mau mengalahkan egoisme kita.
Dan setelah kita dilepaskan dari keinginan akan barang, keinginan daging, keinginan makan enak, keinginan nonton yang bagus-bagus, dengar musik yang indah-indah, segala nafsu atau keinginan, maka kita perlu juga selanjutnya mengalahkan egoisme kita. Nah, ketaatan berarti mengalahkan diri sendiri. Ketika kita mau taat pada keluarga, pada orang tua, pada kesepakatan, pada pimpinan di perusahaan, berarti kita sedang juga menundukkan diri dan kita sedang juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Karena Tuhan memberikan kepada kita orang-orang di sekitar kita untuk juga menyampaikan maksudnya bagi kita. Ketika kita mau taat dalam peraturan-peraturan tersebut, kita sedang berjalan untuk lebih dekat lagi dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ketaatan sangat penting untuk kita bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Artinya kita mau menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan sendiri. Demikian, semoga apa yang kita pelajari mengenai Santa Teresa Lisieux menolong kita bertumbuh di dalam kesucian yang tinggi lewat penghayatan hidup kita sehari-hari, khususnya dalam penghayatan kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kemiskinan tentu bukan berarti kita tidak memakai barang, tetapi kita mau juga berbagi, kita mau hidup hemat, kita juga mau tidak melekat pada barang-barang. Artinya, ketika barang itu harus hilang dari kita, ketika kita perlu memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, kita bisa melakukannya dengan sukacita, dan itu menolong kita untuk lepas, untuk juga tidak diberatkan dalam barang-barang itu dalam perjalanan kita kepada Tuhan, dalam persatuan untuk semakin mencintai Tuhan. Dan dalam kemurnian, kita mencoba untuk memberikan hati kita, perhatian kita, upaya kita adalah untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya lewat tanggung jawab kita setiap hari. Lari dari tanggung jawab karena kita capek, kita jenuh adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh. Memang seringkali dalam pelaksanaan hidup kita juga seringkali capek, jenuh. Tapi ketika kita mundur, kita tidak mau lagi untuk maju, berarti kita sedang menyia-nyiakan, melewatkan kesempatan untuk bertumbuh di dalam kebajikan. Dan di dalam ketaatan, kita sungguh-sungguh mau belajar untuk mengalahkan egoisme kita, karena itu hal yang paling sulit dan perlu perjuangan seumur hidup. Selamat berjuang. Marah itu juga tidak perlu, karena itu akan mengganggu damai sejahtera hati kita. Tapi ketika kita bisa mengatasi itu, kita akan sangat diuntungkan. Dan juga dikatakan dalam Matius 5 ayat 40, berikanlah juga mantolmu kepada orang yang mengingini jubahmu. Artinya apa? Bahwa ketika orang meminta apa yang dia inginkan, berikanlah juga apa yang sendiri kita butuhkan. Jadi ketika kita memberikan mantol kita, kita juga mau menganggap diri kita sebagai pelayan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi di dalam pengajaran mengenai Santa Teresa Lisieux pada hari ini. Kita akan melihat bagaimana Santa Teresa Lisieux menghayati kehidupannya sehari-hari menjadi jalan suatu kekudusan.